Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali dengan Anda sekalian pada mata kuliah Ulumul Hadis. Pembahasan kita hari ini adalah sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat besar yang diwakili oleh 4 khalifah, yaitu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, mulai dari 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Pada masa ini, di dalam pembahasan Ulumul Hadis disebut dengan masa pematerian periwayatan hadis dan penyempitan periwayatan. Sepeninggalnya Nabi, setelah Nabi wafat, maka yang menjadi khalifah untuk yang pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq melalui satu proses pemilihan dan kesepakatan para tokoh-tokoh umat Islam saat itu, jatuh pemilihannya kepada Abu Bakar Siddiq. Tentunya dengan berbagai alasan yang bisa diterima oleh masyarakat saat itu. Abu Bakar menjadi khalifah itu dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Mulai inilah adanya periwayatan hadis, karena mulai periwayatan itu dari semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena pada masa Nabi belum ada periwayatan dan belum dikatakan sebagai hadis. Kita sudah paham bahwa apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang disabdakan oleh Nabi, dan apa yang menjadi rencana Nabi, itu semuanya adalah sunnah Nabi, belum hadis. Jadi hadis itu, dikatakan hadis adalah cerita tentang yang dilakukan oleh Nabi, cerita tentang yang disabdakan oleh Nabi, cerita tentang rencananya Nabi, cerita tentang takrir itu persetujuannya Nabi. Jadi hadis itu adalah cerita tentang Nabi, perkataannya, perbuatannya, dan seluruhnya. Maka adanya periwayatan hadis itu mulai dari Abu Bakar menjadi khalifah gitu. Jadi yang disebut itulah yang disebut dengan dalam buku itu yang Anda baca, yang disebut bahwa pada zaman ini disebut adanya pematerian hadis itu adalah tentang periwayatan. Dan juga pada masa sahabat besar ini yang diwakili 4 khalifah ini adalah masa juga mulai adanya penyempitan periwayatan. Kita akan jelaskan 2 hal itu.
Oke, pertama harus diingat juga ya, yang menjadi pembahasan ulumul hadis dari hadis Nabi ini adalah hadis ahad ya. Hadis ahad ini hasil interaksinya Nabi dengan para sahabat secara individual ya. Tidak menjadi pembahasan ulumul hadis, hadis mutawatir dengan berbagai bentuknya. Karena hadis mutawatir derajatnya qat'i, jadi no problem, tidak ada masalah. Yang menjadi pembahasan itu adalah hadis ahad, karena hadis ahad diriwayatkan oleh satu orang, dua orang, atau tiga orang dalam jumlah yang terhitung gitu. Oke, karena hadis ahad ini hasil interaksinya Nabi dengan secara individu dengan orang terbatas, maka orang yang orang yang tidak berinteraksi dengan Nabi itu tidak tahu itu bahwa Nabi itu mungkin bersabda, atau Nabi itu melakukan sesuatu, atau Nabi itu merencanakan sesuatu, karena Nabi berinteraksinya secara individu. Oke, salah satu contoh ketika Abu Bakar berkumpul dengan para sahabat yang lainnya di masjid gitu, di situ ada Umar, kemudian ada sahabat-sahabat besar yang lainnya. Sekonyong-konyong kedatangan seorang nenek-nenek. Nenek-nenek itu bertanya kepada Abu Bakar sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah. Ya Amirul Mukminin, kata nenek itu, cucuku meninggal. Gitu. Kata si nenek, berapa bagian waris untukku? Kemudian Abu Bakar membuka Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada bagian nenek dari cucunya yang meninggal gitu. Kemudian juga Abu Bakar tidak tahu adanya hadis Nabi yang menjelaskan tentang bagian nenek apabila cucunya meninggal. Nah, maka salah seorang yang ada dalam kumpulan itu gitu, dia mengacungkan tangan, ya Amirul Mukminin, kepada Abu Bakar, aku mendengar Nabi berkata, kata sahabat itu, bahwa bagian nenek dari cucunya yang meninggal itu bagiannya adalah 1/6, kata sahabat itu. Kemudian Abu Bakar menjawab, ya. Ketika itu kamu bersama siapa? Gitu. Jadi Abu Bakar mengkonfirmasi tentang berita tentang bagian waris bagian si nenek. Kata sahabat itu, ketika itu aku bersama si Anu dan bersama si Anu gitu. Jadi Nabi bersabda tentang bagian waris nenek itu adalah melalui hadis ahad, yang ketika itu Nabi berkata kepada berapa orang, berarti kepada 3 orang. Abu Bakar tidak ikut gitu ya. Nah, mulai inilah adanya periwayatan. Jadi hanya 3 orang itu yang mendengar langsung dari siapa? Dari Nabi, yang boleh meriwayatkan hadis yang tadi tentang bagian nenek 1/6 dari cucunya yang
meninggal. Gitu. Cantul euy. Oke. Orang lain tidak boleh ada yang meriwayatkan selain dari 3 orang itu. Itulah makna dari penyempitan periwayatan. Jadi dari masa sahabat sudah ada penyempitan periwayatan. Kemudian Abu Bakar tidak begitu saja serta-merta percaya kepada orang yang ngacung tadi yang pertama. Tetapi Abu Bakar minta persaksian gitu. Tadi kan udah diceritakan. Dengan siapa kamu menerima informasi tentang bagian waris nenek itu? Ketika itu, maka sahabat itu menjelaskan, saya ketika itu bersama si Anu gitu. Ya barulah Abu Bakar menerima hadis melalui orang itu yang disaksikan oleh 2 orang temannya lagi gitu. Barulah Abu Bakar menyampaikan kepada nenek itu bahwa bagian waris nenek itu adalah berapa? 1/6 gitu. Oke, kemudian kita sambungkan dengan penjelasan pada materi yang kelima kemarin, perkembangan sejarah hadis pada masa Rasul. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran ya kemarin. Fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Kemarin bahwa hadis itu adalah fungsinya terhadap Al-Quran itu bayan ya. Gitu. Kemarin salah satu bentuk bayan adalah bayan tasyri ya. Jadi hadis ini mengeluarkan syariat yang tidak ada atau ketentuan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Inilah contohnya bahwa bagian waris nenek itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tapi dijelaskannya oleh hadis. Inilah yang disebut dengan bayanut tasyri dari hadis ini begitu. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, pada masa Umar bin Khattab sebagai khalifah, beliau memerintah dari tahun 13 Hijriah sampai dengan 23 Hijriah. Itu berapa tahun? Hitung kayaknya sorangan. Berapa tahun? Pada masa Umar bin Khattab ini Islam semakin, daulah Islamiyah itu semakin meluas. Gitu. Kalau masa Abu Bakar itu baru sekitar Madinah, Kufah dan Basrah saja gitu. Kalau sekarang itu Syria, tapi kalau masa Umar itu sudah melewati Mesir, ya. Mesir itu kan daerah Afrika ya. Karena perluasan daulah Islamiyah pada masa Umar bin Khattab ini, maka semakin kompleks pembicaraan tentang apa? Pembicaraan tentang hadis ini begitu. Kalau Abu Bakar ketika ada cerita hadis, ada orang atau sahabat yang bercerita tentang hadis, maka Abu Bakar itu dengan metode syahidah ya tadi, minta persaksian kepada yang lainnya. Kalau masa Umar tidak lagi begitu. Umar melakukannya dengan 2 cara. Pertama dengan cara yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh bagi poek kayak kedengi. Tinggal di kaset nih ya. Aduh. Umar ini
Metode untuk klarifikasinya itu adalah dengan dua cara. Di samping apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dengan Sayyidah, Umar juga minta sumpah. Itu apa iya Nabi bersabda, kamu berani sumpah dengan nama Allah? Nah, gitu. Oh, ini lebih 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 tegas lagi ya. Kalau Abu Bakar cukup dengan minta persaksian, tapi kalau Umar itu minta sumpah. Kenapa demikian? Salah satunya karena daulah Islamiyah itu sudah meluas. Jadi hadis itu meluasnya daulah Islamiyah itu berbarengan dengan penyebaran apa? Penyebaran hadis ke berbagai pelosok daulah Islamiyah yang dibawa oleh para sahabat dalam menyebarkan ajaran Islam gitu. Oke. Kemudian masa yang ketiga, periode yang ketiga adalah pada masa Utsman bin Affan. Beliau memerintah dari tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Berapa tahun dah? Itu dehnya. Oke. Ya, pada masa ini terkenal gitu adanya Mushaf Utsmani gitu. Di samping penyebaran hadis gitu, Al-Qur'an juga dijadikan satu mushaf yang disetujui oleh seluruh tokoh umat Islam saat itu. Mula pertama adanya pemushafan itu pada masa Abu Bakar juga sudah dilakukan atas masukan dari Umar bin Khattab. Tapi pada masa Abu Bakar itu pemushafannya tidak sampai tuntas selesai semua gitu. Yang terkenal pada masa sekarang ini Quran yang dipakai seluruh umat Islam sedunia adalah Mushaf Utsmani gitu. Nah, pada masa Utsman juga periwayatan hadis itu tetap ada penyempitan. Umar juga seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau sangat selektif apabila ada berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang dikatakan sebagai hadis, ya, sebagai dasar hukum atau sumber ajaran yang kedua setelah Al-Quran. Kemarin sudah ya, kedudukan hadis sebagai sumber ajaran yang kedua setelah Al-Quran. Kenapa didudukan sebagai yang kedua? Itu karena Al-Quran adalah firman Allah, hadis sabda Nabi gitu. Kemudian Al-Quran derajatnya apa? Qat'i, hadis derajatnya apa? Doni, walaupun ada hadis yang apa? Yang qat'i yaitu hadis mutawatir, tapi mayoritas hadis itu adalah zonni. Maka hadis yang derajatnya zonni itu didudukan sebagai sumber ajaran atau sumber dakwah yang kedua setelah Al-Quran. Dan alasan-alasan yang lain gitu. Contoh alasan yang lain, Al-Quran mukjizat, hadis bukan mukjizat. Ya, hadis itu wahyu yang kedua setelah apa? Setelah Al-Quran. Tetapi Al-Quran mukjizat, artinya tidak ada orang yang bisa membuat semisal dengan apa? Dengan Al-Quran. Tetapi untuk hadis banyak orang yang bisa memasukkan apa? Hadis. Lanjut pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini sebentar ya. Itu kurang lebih
di dalam sejarah itu 2 atau 3 tahun. Kenapa demikian? Karena pada masa itu mulai adanya perpecahan umat Islam. Itu sepeninggal Utsman bin Affan, karena meninggalnya wafatnya Utsman itu dibunuh. Maka keluarga Utsman itu menuntut kepada Khalifah Ali untuk cepat mengadili siapa yang membunuh Utsman itu. Lama Ali mengeluarkan kebijakan mengadilinya, sehingga terjadinya lah perang Siffin gitu. Perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu menjadi gubernur di mana? Di Syria. Itu pusat pemerintahan sampai khalifah yang keempat ini adalah pusatnya di mana? Di Madinah. Oke, jadi Madinah adalah pusat Daulah Islamiyah, pusat pemerintahan. Madinah juga adalah pusat hadis, karena para sahabat tadinya sangat bergaul dengan siapa? Dekat bergaul dengan Nabi. Jadi informasi-informasi tentang Nabi juga di mana? Di Mekah. Tetapi kalau sudah pada zaman Ali bin Abi Thalib itu sudah sangat meluas ke berbagai daerah untuk penyebaran penyebaran Islam. Maka hadis sebagai ajaran yang kedua setelah Al-Quran disampaikan ke berbagai daerah. Hadis saat itu belum ditulis gitu, jadi periwayatannya dari mulut ke mulut. Jadi hadis diingat gitu ya, belum dihafal. Kalau dihafal itu kan nanti kalau sudah ada pembukuan hadis. Nanti pembukuan hadis itu adalah mulai pada pertengahan abad kedua setelah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan untuk pengumpulan hadis. Itu awal abad kedua, pertengahan abad kedua, barulah hadis itu nanti dibukukan gitu. Salah satu kitab hadis yang terbukukan saat itu yang sampai sekarang adalah Al-Muwatta, ya, susunan Imam Malik. Inilah perkembangan hadis pada masa sahabat besar yang diwakili oleh Khulafaur Rasyidin yang 4 ya. Generasi pertama ini, tobakoh pertama dalam periwayatan hadis, karena sahabat besar inilah yang langsung berkomunikasi, berinteraksi dengan Nabi begitu. Baik secara individu ataupun secara jamaah komunal. Dari komunikasinya Nabi secara komunal, sekali lagi lahir hadis mutawatir. Dari interaksinya Nabi secara individual, lahirnya hadis hadis ahad. Inilah pelacakan, inilah yang menjadi pembahasan ulumul hadis itu adalah dari hadis ahad gitu, yang diriwayatkan oleh secara individu 1, 2 atau 3. Jadi pada zaman sahabat besar ini periwayatannya baru secara baru secara lisan gitu. Karena bagi orang Arab satu informasi itu jelas ya, harus jelas apanya, dari mananya itu. Maka talakinya, pertemuannya itu harus jelas. Beda dengan kita suka mengabaikan informasi itu dari siapanya. Kalau orang Arab sampai membaca Al-Quran itu jelas siapanya, gurunya dari gurunya. Demikian juga adanya perkembangan periwayatan hadis sejak wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin nanti bisa dikembangkan dalam tanya jawab dan
diskusi setelah setelah tayangan materi ini. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.